Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam acara ibadah pertayungan keluarga Seresot Martoba Medan dengan topik Ditangihon Debatado Jojo ni Partigor. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Rabu tanggal 25 Mei 2022. Sebelum kita memulai ibadah pertanyaan kita berdoa sejenak dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574 ayat 1 dan 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu, pujima, pujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada kitab Mazmur pasal yang ke-17 dimulai dari ayat 1 sampai 6. Marilah kita membacanya. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
Sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam ini yang disampaikan oleh Amang Pendeta Ersiahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 815 ayat 1, Indahnya Saat Yang Teduh, Ulido Tiki Nahohom. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kasih, yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan kembali mempersatukan kami dalam persekutuan pertanyaan ini. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sertai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengarkan dapat kami jadikan menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats renungan kita pada pertanyaan malam ini diambil daripada kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats renungan kita sampai kepada ayat yang ke-9 yang mau kita lihat bahwa begitu besarnya kasih Yesus Kristus kepada seorang yang lumpuh. Di Yerusalem, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang lumpuh, meski namanya tidak diberitahu dalam kitab Injil Yohanes ini. Namun keadaannya secara rinci diungkapkan, ia telah lumpuh selama 38 tahun dalam ayat yang ke-5. Tidak jelas apakah lumpuh ia semenjak lahir atau sesudah lahir. Jadi kita tidak tahu apakah saat itu ia berusia 38 tahun atau lebih, atau sudah lebih tua dari segala penyakitnya 38 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana dia menderita selama 38 tahun. Itu bukan waktu yang sangat singkat, tetapi waktu yang sangat panjang. Penderitaan yang luar biasa. Lamanya ia menderita lebih penting daripada ketimbang usianya. Kita bayangkan bahwa 38 tahun dia mengalami penderitaan. Bagaimana dia menderita selama 38 tahun. Penderitaan itu penderitaan yang luar biasa. Lamanya ia menderita lebih penting ketimbang usianya. Kita bayangkan kalau dia berusia 40, hanya 2 tahun dia sembuh. Atau bawaan lahir dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menderita 38 tahun adalah perjalanan yang sangat panjang untuk mengalami sebuah penderitaan akibat daripada penyakit. Ia sudah putus asa. Ia tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara sosial. Kita bisa bayangkan karena orang lain banyak dia lihat sendiri yang sembuh karena ada keluarganya. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-7. Sebenarnya kalau mungkin usia 20 tahun dia masih di situ selama 20 tahun sakit. Kalau ada keluarganya, begitu bergelombang air itu, sungai yang di Betesda itu, maka dia dapat diseburkan di situ. Tetapi pernyataan dia, saya tidak punya keluarga, saya tidak punya famili, sanak saudara. Maka ketika Betesda bergelombang, orang lain selalu mendahului dia. Itu penyakitnya tidak bisa sembuh karena juga keluarga tidak ada yang dekat dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kerabat yang membawa orang yang sakit di situ selalu mendahului dia ketika air itu berguncang. Maka seorang yang sakit 38 tahun, bertahun-tahun dia melihat orang sembuh, tetapi dia tidak sembuh karena tidak ada orang yang membawa dia ke dalam kolam dan tidak ada keluarga yang dekat untuk menolong dia. Suatu penderitaan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus menyapanya dan menawarkan kesembuhan, segera terungkap keputusannya dan kesendiriannya. Ia tidak mengharapkan Yesus mampu menyembuhkannya, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkannya dalam ayat 8. Yesus berkata, "Bangkitlah dan berjalanlah."
pada awalnya dia tidak akan percaya dengan perkataan Yesus. Tetapi keluhannya dia sampaikan kepada Yesus, saya sudah 38 tahun dan tidak ada keluarga yang membawa saya ke dalam kolam Bethesda yang mampu menolong saya. Selalu saya menjadi orang yang tertinggal menerima kesembuhan. Maka Yesus memberikan satu tawaran yang luar biasa. Yesus peduli dengan penderitaannya. Yesus tahu bahwa dia membutuhkan itu supaya dia dapat berjalan. Dan ketika Yesus berkata, bangkitlah dan berjalanlah, maka kita bisa bayangkan ketika seseorang mengalami penderitaan penyakit yang luar biasa lamanya, dia pasti kegirangan dan melompat bersuara keras sambil menari-nari. Sukacitanya, sukacita yang luar biasa. Jika Anda menderita sakit berat menahun, lalu sembuh di tangan seorang dokter, perasaan Anda pasti berbeda dengan yang lain. Tentu rasa terima kasih yang begitu dalam akan terucap berulang-ulang, karena menyadari begitu besarnya arti kesembuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang dalam nas renungan kita ini yang mengalami penyakit 38 tahun, meski dia berada di pinggir kolam yang dipercaya pada masa itu dapat memberi kesembuhan, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena kelumpuhannya. Pertanyaan Yesus tentang keinginannya untuk sembuh ditanggapi dengan jawaban yang seolah permohonan agar Yesus menolong dia untuk menjadi yang pertama tiba di kolam ketika airnya berguncang. Namun bukan demikian maksud Yesus. Perintah Yesus, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, memberi kuasa kepada si lumpuh untuk melakukannya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami berbagai pergumulan, seolah tidak ada pertolongan untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kesembuhan, kelegaan kepada kita, yakinkanlah bahwa Tuhan peduli dengan apa yang kita alami. Tuhan melihat apa yang kita pergumulkan, dan Tuhan mau menolong kita dan hidup kita untuk diselamatkan ke arah yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan senantiasa melihat apa yang kami pergumulkan, apa yang menjadi sering membebani kehidupan kami, dan Tuhan peduli dengan itu. Oleh karena itu Tuhan, yakinkan kami di dalam iman kami bahwa ada Allah yang maha kuasa di dalam Yesus Kristus yang mampu memberikan kesembuhan, kelegaan, keselamatan bagi pribadi kami lepas pribadi-pribadi. Tuntun kami Tuhan semakin percaya kepada firman-Mu, semakin percaya kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 268 ayat 1. Tuhan Allah besertaku, di bataku dodong aku, dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Sadar wata martang yang mahita debata jahoba namara bangsa di Bandua Gijang
puji-pujian mardongan hamulatian di pasaat roh nami Tuhan depan muali Tuhan. Allah pakilalah kami do asini roham do dengan dibasam Tuhan. Na mangiri-ngiri kami sahat tu sadarion. Boy hami totong Tuhan marahi pason memuji pasangap guar muna badiai. Tuhan debata nunga hutang hiau kami sautik sen baritam naulii. Imana pinatol hasni naposomi Tuhan. Ban mai Tuhan gabe marurak marparbue di parnguluan nami Tuhan. Asa boy Tuhan gabe buhal nami di parnguluan nami lau madalani ari-ari nami. Tuhan Yesus mangidodopi hami tuadopanmu Tuhan. Ima akaruasmu na di bagasan parsahiton. Na di rumah sakit manang napeak di bagas nasidape Tuhan. Tapehon matanganmu nago uhasoi asa jala pasu-pasu aka para medis nang akauba na pinangan na Tuhan. Asa makorona malumon pamatang nasida. Jala boy hami Tuhan musay marasaw rap mamuji pasangap guaramu na badiay. Tuhan takas do dibotoho Tuhan. Godang Tuhan sepangidon nami terima tarlubo ma Tuhan. Akay nakon na pinasahat mo Tuhami. Na di bagasan parsikolado pe Tuhan tutangan mo pasahat tami. Asa leon bisuk na siya ko'y Tuhan dohot apistaron. Asa marbisuk na sila Tuhan. Jala boy na sila Tuhan mengikuti akaw pelajaran na lian ni guruna. Nang aka enakon nami na nang lulus pa Tuhan tubangku na lebih ima tu tingkat SMA manang tingkat SMP nang tu tingkat kuliahan pe Tuhan totong matangan pasahat na sida Tuhan asa giat jupang na jinalahan na sida asa gabi tabba silas ni rohanami na marnida na sida Tuhan asa lam tau hami Tuhan memuji pasangap guar muna badiay nang depe Tuhan aka pemerintahan nami di negara Tuhan sian aparat desa sahat tu panggonggomi ni negara nami Tuhan tu tanganmu pasahat kami Tuhan asanggiat Tuhan gabi panggonggomi sitiruan na sida Tuhan di jolo nami asaboy na sida Tuhan gabi sitiruan nami Tuhan budang dupe Tuhan pangidon nami takas ditatap hodo Tuhan narikot di hami pasahat may Tuhan o bartuasi do holong ni roham tangihon matuang tangi ele nami na pasahat hami holan mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami tuho amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 214 ayat 1 dan 2 aman bersama Yesus sonang di lambung Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lagi kau takut
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.